Makasih, makasih Selamat Kak pagi Abe. Terima kasih teman-teman. Koabe, teman-teman Terima semua. kasih teman-teman. Terima kasih Kak Abe, Terima Atmanamaste. kasih Selamat pagi Ko Abe dan Koabe. semuanya. Atmanamase. Sama-sama. Terima kasih Kak Abe. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Abe dan semua. Gimana Bu Rini? Ada hasil apa dari yang menarik keajaiban yang kemarin-kemarin? Lagi mau siap-siap antigen Oke. Siap-siap. sambil meditasi. Oke, jangan pergi dulu. Kita kedatangan Andrew Wongso. Nah, Andrew Wongso ini praktisi PACE dan sudah mulai membantu Pak Juliawan untuk mengajar Bazi, perkenalan Bazi. PACE. Tulisannya Bazi, tapi bacanya PACE, seperti itu. Jadi, sangat menarik PACE ini. Jadi, PACE itu bisa memetakan kehidupan kita dari lahir sampai ke depan. Seperti itu. Ya, Yung, sudah siap? Ya. Oke. Mungkin Halo, bisa pagi. Ya. Ya, pagi teman-teman semua. Selamat bergabung di Zoom-nya Koabe mungkin dari pagi lah ya. Sekali lagi makasih banyak Koabe udah dikasih kesempatan pagi ini buat sharing bareng. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang mengenal ilmu ini. Saya juga mungkin sudah beberapa kali sharing di tempatnya Koabe. Cuman kebetulan hari ini dikasih kesempatan lagi untuk sharing lagi ke teman-teman. Mungkin ada beberapa yang masih belum tahu. Oke, ini singkat aja. Mungkin perkenalan soal PACE biar teman-teman nggak terlalu, dalam tanda kutip, nggak terlalu buta soal PACE. Ya. Oke, jadi judul yang diminta sama Koabe adalah hari ini kita melacak karakter, ya, mengetahui karakternya kita melalui PACE, ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu PACE. PACE itu salah satu ilmu metafisika Cina yang digunakan untuk menganalisa perjalanan hidup seseorang secara dinamis, mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Jadi PACE ini salah satu ilmu metafisika ya. Dia itu bisa dibilang hampir sama dengan, mungkin teman-teman juga pernah dengar yang namanya Chouetosu. Ya, ada juga ilmu metafisika lain itu Feng Shui. Feng Shui itu lebih ke tata letak rumah. Ya, tapi dia lihatnya juga melalui PACE-nya seseorang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ketika manusia lahir itu ada 4 poin. Ya, ada 4 poin, yaitu tahun kelahiran, bulan kelahiran, hari kelahiran atau tanggal kelahiran, dan juga jam kelahiran. Kalau teman-teman mungkin selama ini kalau ditanya teman-teman lahirnya kapan sih, biasanya hanya akan jawab di tanggal, bulan, dan tahun. Ya, biasanya jam itu nggak terlalu teman-teman perhatikan. Tapi untuk ilmu metafisika Cina apapun itu, baik itu PACE, baik itu Chouetosu, Cementuncia, ataupun Feng Shui, itu dia memerlukan jam kelahiran. Dan kalau ditanya data kelahiran mana yang dipakai, apakah data kelahiran Imlek atau data kelahiran internasional atau Masehi? Yang kita pakai adalah data kelahiran Masehi. Ya, tapi kalau teman-teman hanya tahu data kelahiran Imlek atau data kelahiran Cinanya, nggak apa-apa. Ya, kebetulan saya juga pakai aplikasi yang bisa langsung memunculkan, kita bilang natal chart atau diagram kelahirannya teman-teman. Ya. Nah, dari 4 poin itu ada 4 pilar. Jadi 4 pilar itu adalah pilar tahun, bulan, hari, dan jam.
Nah, dari 4 pilar itu membentuk yang namanya pace. Secara makna atau secara harfiah, pace itu artinya 8 huruf atau 8 karakter. Pa itu artinya 8. Se itu artinya huruf atau karakter. Nah, terus kenapa sih kita harus tahu soal pace? Yang pertama, yang mungkin yang akan kita bahas hari ini adalah kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kita bisa tahu karakternya kita seperti apa. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum sadar atau belum memahami seutuhnya soal karakternya kita. Ya, dari pace kita bisa tahu beberapa hal yang mungkin secara sadar kita sudah tahu, ada juga beberapa yang tidak kita sadarin, oh ternyata itu juga termasuk karakternya kita. Terus kalau ditanya apakah bisa diubah? Bisa. Gunanya kita tahu pace, gunanya kita belajar pace adalah kita bisa eh, tahu kelemahan kita dan kita bisa memperbaiki itu. Ya, jadi bukan berarti oh ini karakter alaminya kita nggak bisa perbaiki. No. Ya. Terus yang berikutnya adalah kita bisa mengetahui arah kehidupan yang akan kita jalani. Yang berikutnya adalah kita bisa memilih pasangan hidup yang serasi. Nah, yang ini mungkin cukup ambigu ya buat teman-teman. Tapi memilih pasangan hidup yang serasi ini supaya kita tahu, kita bisa kenal juga karakternya dia seperti apa, ya. Terus nanti apakah tipikalnya orangnya nanti care yang sama kita, sayang sama kita, atau tipikal yang cuek sama kita. Kita bisa tahu seperti itu. Ya, terus yang berikutnya adalah kita bisa memilih keturunan yang sesuai. Poin keempat ini juga cukup banyak jadi pertanyaan, ya. Tapi biasanya memilih keturunan yang sesuai ini adalah biasanya kalau orang tua itu sudah pasangan suami istri ini sudah tahu akan punya anak, biasanya mereka akan pilih tanggal kelahiran. Ya, gunanya apa? Supaya anak ini nanti sesuai dengan kemauan dari orang tua. Apakah orang tua itu ingin anaknya berbakti ke mereka, satu, atau mungkin nanti pernikahannya tidak bermasalah, atau bisa juga dia bisa menjadi pemimpin yang baik, ya, atau orang yang sukses dan segala macam. Itu gunanya sebenarnya. Ya. Terus yang berikutnya, bagi teman-teman yang belum bekerja atau mau mencoba bisnis baru, kita bisa tahu jenis usaha atau pekerjaan apa yang cocok buat kita. Yang berikutnya adalah ini yang cukup unik, mungkin jarang banget ilmu yang bisa mengetahui potensi penyakit ataupun kapan kira-kira periode buruknya kita, ya, atau kapan kira-kira tahun yang kurang baiknya untuk kita. Yang berikutnya adalah memilih karyawan yang ideal. Bagi teman-teman yang sudah punya perusahaan, mungkin ada yang bergerak di bidang, ada yang bekerja di bagian HRD, ilmu PACE ini sudah banyak digunakan di negara Malaysia ataupun Singapura untuk memilih calon karyawan. Ya, apakah nanti dia cocok di accounting, apakah dia cocok di HRD, apakah nanti orang itu cocok untuk dipromosikan jadi manajer, ini sudah banyak dipakai. Ya. Yang berikutnya adalah kita bisa mengetahui kondisi keuangan. Yang terakhir, ini perlu digabungkan dengan satu ilmu tambahan. Ya, namanya tungsu. Jadi kita bisa memilih waktu aktivitas yang cocok. Biasanya ini dipakai untuk kapan sih kira-kira kita bisa grand opening toko, ya, atau kapan kita bisa buka perusahaan, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah natal chart. Ya, ini adalah natal chart atau bagan kelahiran dari Bapak Ibu semua. Ya, mungkin ini masih banyak yang awam, masih banyak yang kurang paham. Gak apa-apa, ini cukup teman-teman tahu aja dulu. Nah, ini yang saya lingkarin biru, itu artinya elemen diri. Dari elemen diri ini kita bisa baca keseluruhan dari natal chart-nya kita. Mulai dari karakter, mulai dari kapan periode yang bagus buat kita, terus warna baju, ya, warna pakaian, terus kira-kira potensi penyakit apa yang bisa terbawa dari kita dan segala macamnya. Jadi elemen diri ini adalah awal dari pembacaan seluruh natal chart PACE-nya kita. Nah, ini sekedar pengetahuan aja buat teman-teman. Yang di atas ini
ini kita sebut dengan batang langit, yang di bawah ini kita sebut dengan cabang bumi. Kalau teman-teman lebih familiar, cabang bumi itu adalah 12 sio dalam kalender Cina. Ya, jadi ada tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, dan segala macam. Sampai 12 sio, yang terakhir adalah babi. Yaitu adalah cabang bumi, lebih familiarnya dengan 12 cabang bumi. 12 sio dalam kalender Cina. Kalau untuk batang langit itu totalnya ada 10. Diambilnya dari mana? Oh sorry, ini lanjut dulu. Ini pilar tahun, bulan, hari, jam. Dan tiap pilar itu kita bisa bicara 4 generasi ya. Jadi kalau pilar tahun itu kita bicara kakek nenek, pilar bulan itu kita bicara ayah dan ibu, pilar hari itu kita bicara diri sendiri dengan pasangan, yang pilar jam itu kita bicara dengan anak. Ya. Nah, 10 batang langit ini diambil dari 5 elemen. Itu ada kayu, api, tanah, logam, dan air. Nah, 10 batang langit itu pecahan dari 5 elemen tadi. Ada elemen yang positif dan negatif. Jadi masing-masing 5 elemen, kayu, api, tanah, logam, dan air, itu masing-masing punya elemen positif dan elemen negatif. Jangan salah sangka, teman-teman, kalau yang positif itu artinya selalu bagus, belum tentu. Begitu juga dengan elemen yang negatif. Kalau saya dapatnya elemen negatif, berarti saya sifatnya negatif semua, belum tentu. Ya, kebetulan saya elemennya negatif semua. Ya, jadi jangan sampai ada stigma kalau saya punya elemennya negatif semua, berarti saya sifatnya jelek semua. No. Ya. Nah, 10 batang langit itu terdiri dari kayu positif, kita sebutnya dengan kayu cia. Tidak saya tampilkan di sini memang. Terus kayu negatif itu kayu yi, api positif itu api pink, api negatif itu api ting, tanah positif tanah u, tanah negatif tanah ci, logam positif logam keng, logam negatif logam sin, air positif itu air jen, dan air negatif itu air kui. Nah, saya kasih satu bantuan atau satu buat teman-teman bisa tahu karakter alaminya saya seperti apa. Kita lihat dari elemen diri. Nah, kalau teman-teman punya elemen dirinya kayu positif, dia ibarat pohon besar. Ya, dia ibarat pohon besar, terus dia suka berkembang atau punya banyak ide. Nah, orang yang punya kayu positif sebagai elemen diri rata-rata orangnya keras kepala. Nah, terus sulit mencapai kemahiran tinggi. Kenapa? Untuk kayu positif itu teman-teman ibaratkan kayak pohon kelapa deh ya. Pohon kelapa itu mungkin paling tinggi 15-20 meter mungkin setahu saya paling tinggi. Dia tidak akan bisa lebih tinggi lagi dari itu. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang punya kayu positif sebagai elemen diri, dia itu gampang bosan. Atau biasanya dia kalau sudah mencapai tingkatan tersendiri dari ilmunya, dia akan stop. Ya, jadi dia akan ya udah, saya stop aja, udah cukup buat saya. Jadi makanya orang-orang punya elemen dirinya kayu positif rata-rata ilmunya banyak, tapi kadang bisa dibilang setengah-setengah, nggak yang master banget, nggak yang good banget, tapi yang penting ada aja ilmunya. Ya. Nah, untuk orang-orang yang punya kayu positif sebagai elemen diri, dia rata-rata jadi tempat berteduh atau tempat curhatnya orang. Ya, rata-rata orang tersebut jadi good listener, ya pendengar yang baik. Kayu yin ini ibarat rumput, dia punya keinginan yang kuat, kemampuan berubah pikiran sangat cepat, karena namanya kayu rumput, dia ditiup ke kiri, dia akan ke kiri, ditiup ke kanan, akan ke kanan. Ya. Orangnya fleksibel, kelihatan lembut tapi bisa menyakiti. Biasanya rata-rata orang yang punya elemen diri kayu negatif, ngomongnya atau cara bicaranya agak nyelekit, agak nggak enak, agak tajam. Ya. Terus berikutnya api positif, ibarat matahari, suka memberikan kehangatan, mempunyai sifat melayani. Dia ini kalau udah nolong ya udah nolong aja, nggak mikirin yang lain. Ya. Api negatif, api lilin, sifatnya keras di luar tapi lunak dalam, sama aja. Tipikalnya dia kalau ngomong juga agak tajam, agak nggak enak, agak nyelekit. Tapi orang ini seneng
atau sangat diandalkan, ya, sangat bisa diandalkan kalau memang lagi butuh bantuan. Orangnya juga sifatnya suka nolong. Tanah positif, ini tanah keras, tanah kering, saya agak cepat aja. Ini sifatnya agak diam, agak mager, ya. Orang-orang yang punya tanah positif itu rata-rata orangnya agak mager. Terlalu banyak tanah positif, ini rata-rata orangnya pesimis. Tapi bagusnya orangnya loyal dan sebisa mungkin dia tidak akan broken promise. Ya. Tanah yin. Nah, ini dia punya banyak bakat. Ya, yang penting dia mau belajar. Ya, orangnya senang bicara. Ya. Terus logam positif, logam keras, ini juga sifatnya keras, egonya cukup tinggi, ya mau menang sendiri. Ini dia perlu ditempa oleh api. Kenapa? Api itu kan salah satu alat untuk bisa melelehkan logam. Jadi orang-orang yang punya logam positif sebagai elemen diri, dia perlu ilmu ibaratnya, perlu ilmu pengetahuan supaya dia bisa jadi orang yang punya nilai, punya value. Biasanya orang-orang yang punya logam keng sebagai elemen diri, suaranya agak kasar, agak keras. Nah, orang-orang yang punya elemen diri logam keng, kalau kita bicara sama dia, kita harus bicara dengan cara yang halus. Nggak bisa kita ngomong dengan nada yang kasar atau yang keras. Logam sin biasanya orangnya menarik ya, karena dia ibarat logam perhiasan. Terus dia senang memperhatikan penampilan. Even mau ke pasar pun yang penting nggak kucel aja penampilannya. Ya. Ada kecenderungan materialistis. Airgen ini ibarat air laut, ibarat air ombak, sifatnya diam tapi menghanyutkan. Orangnya to the point, orangnya belak-belakan. Ya suka, nggak suka, nggak suka. Ya, dan rata-rata orang-orang punya airgen itu dia orangnya agak pendendam, suka ngingetin kesalahan orang. Ya, yang terakhir air kuy, dia ibarat air hujan, sifatnya fleksibel, mudah menyesuaikan diri, lebih sentimental. Dan biasanya orang-orang punya air kuy ini agak sulit untuk mengambil keputusan, agak bingung orangnya. Kurang lebih gitu, Koabe untuk materinya. Ya, siap. Ya. Thank you, Yung Yung. Thank Oke, you. teman-teman gimana? Pasti bingung ya. Tapi boleh pembacaan ya, Yung? Boleh banget. Bacain, oke. Bagi teman-teman yang sudah beli selendang, coba siapa yang udah punya selendang dari saya, angkat tangan. Nah, itu yang prioritas pertama. Mana-mana. Yang sudah ada selendang dari saya, udah beli, silakan. Belum ada semua ya. Ya udah. Nggak dibacain dong. Oke, bagi teman-teman yang pakai baju ini aja, merah, silakan. Yang pakai baju merah ada? Saya. Oh, ya. Tahu jam lahir nggak? Kira-kira antara 10:30, 10:30 lah kok. Oh, oke. 10:30, 10:30. Oke, boleh. Namanya siapa? Terus Ketik aja udah ya. siap, Yung? Iya, boleh. Oh, diketik aja kok. Ya, Iya, ini sebentar diketik. saya kasih poinnya ya, biar tahu apa aja yang diperlukan. Oke. Ngetiknya di mana nih? Di chat. Di chat. Di chat. Nama saya butuh gendernya, karena gender itu berpengaruh juga. Nama, gender, sama data kelahiran. Data kelahiran itu tanggal, bulan, tahun, jam. Ya, Bu Email, silakan tulis di chat. Ya, I did it. Bentar kok. Jamnya 9:30 sampai 10:30. Oke.
Sudah kok. Oke. Imelda ya. 9.30 pagi ya berarti ya? Iya kok. 9.30 sampai 10.30. Oh, baru ulang tahun ya, Bu. Selamat ulang tahun ya, Bu. Terima kasih. Happy birthday. Wah, pas banget ya. Thank you Kak Abe. Sebulan terakhir ini lagi ada ini nggak? Masalah banyak? Nggak? Enggak. Oke, oke. Koabe aku nitip tempat Koabe ya. Oh, iya. Nitip gimana? Chartnya. Karena aku perlu Oh, iya. download kan. Oh, oke, oke, oke. Siap. Bu Imelda. Gua share ininya ya, Natal chatnya. Nggak usah, aku aja. Oh, siap, siap. Bu Imelda, elemen dirinya air negatif. Air negatif. Agak sulit ngambil keputusan ya, Bu. Suka bingung. Gitu ya. Saya validasi aja. Sekalian ini validasi. Jadi kalau Pace itu nggak langsung nembak sih, Bu, sebenarnya. Jadi kalau secara teorinya yes, tapi kita harus validasi juga ke orangnya. Oh, Ibu enggak. kalau ngambil keputusan agak sulit nggak? Enggak. Nggak. Tapi orangnya ini ya, orangnya sangat ketat soal aturan mainnya. Iya. Kalau aturan mainnya A ya A, B ya B, nggak boleh belok-belok, nggak boleh ke kanan kiri. Iya. Oke. Satu, yang kedua, sebentar ya. Ibu agak sulit untuk menjelaskan sesuatu ke orang kah? Yes. Benar ya? Betul. Ya, ide ibu banyak, tapi giliran suruh ngejelasin ke orang agak bingung. Betul. Benar ya? Betul. Terus, oke, ibu tipikal orang yang kalau ingin menghafal sesuatu harus dengan catatan. Iya. Oke. Berikutnya adalah ibu orangnya senang jalan, senang mobile. Yap. Ya, senang mobile, nggak yang statis diem di tempat, agak bosanin. Iya. Ya. Betul. Terus kalau ngerjain sesuatu in the last minute rata-rata. Iya. Ya, mendekati deadline. Yap. Ya, deadline-nya makin tanggal tajam. 2. Ya, mendekati Makin deadline. tajam ini. Ya itu ya belajar kok. Iya, iya. Dengan Jadi catatan dari mananya, Yung? cengin kok. Orang-orang cengin itu rata-rata orangnya suka nyatet. Iya. Oke. Persis banget itu. Ya, Bu Imel ya. Iya, betul. Ya, terus terkadang Bu Imelda kalau ngelihat orang lain bisnis bagus, pingin diikutin. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak. Kalau itu sih enggak. Cuma jadi ide gitu aja. Jadi. Oh, oke, ya. Ya punya pemikiran untuk coba ngikutin kan sebenarnya. Enggak selalu sih. Saya justru lebih, ya saya juga nggak tahu apakah itu juga merupakan bentukan dari mental block saya ya. Misalnya saya mau ngikutin, tapi kan lu gini, tapi kan lu gitu loh. Jadi kayak ya itu tadi, mungkin iya jadi ide, tapi untuk melakukannya ada mental block. Oke. Ya. Ibu, mohon maaf, saya mau nanya, Ibu punya gift dari yang di atas kah? Bisa melihat atau mendengarkan sesuatu kah? Atau merasakan sesuatu? Melihat ya, melihat tapi dari mimpi ya. Ya. Rata-rata orang-orang yang elemen dirinya air koi, dia punya gift. Oh, oke. Dan sebisa mungkin dijalanin untuk bantu orang.
Tapi orangnya kalau misalnya orangnya udah pada apa maksudnya yang datang ke saya justru orang-orang yang udah nggak ada. Oh iya, justru mereka itu akan punya message yang jauh lebih meaning kalau aku bilang. Oh, Paling tidak bantu ring satunya Bu dulu. oke. Iya. Oke. Ya. Bu Imelda agak boros orangnya ya. Banget, bukan agak. Oke, kurang lebih itu sih Bu. Oke. Ya. Thank Terima kasih you. banyak Bu Imelda. Thank you Kak Abe. Thank you. Apa tuh? Andrew aja Bu, Yung. mau Andrew, iya mau Yung juga boleh. Bebas. Thank you. Pertanyaan dari Zazuli. Ya, sementara fokusnya di elemen diri dulu ya. Tapi saya baca kalau cuma di elemen diri, ya karakternya dikit banget yang kebaca. Lanjut Koabe, siapa Koabe? Oh, itu oke. Mungkin Desi ya yang udah ngasih tahu lengkap itu ya. Boleh buka video ya, Desi ya. Boleh. Desi. Desi tuh ada tuh. Zoom. Desi ya. 11 Mei 1979 20. Wow. Oke. Baik. Desinya ada? Saya salah nama nggak apa-apa ya? Salah nulis nama. Namanya nggak terlalu penting sih. Iya, Desi silakan buka kamera. Oh, udah ya. Udah dia. Oke, sebentar ya. Oke, Desi. Tanggal lahirnya sudah benar? Sudah ya. Desi elemen dirinya tanah positif. Agak sulit untuk dengerin kata orang ya. Agak keras. Oh gitu. Saya justru suka mendengarkan orang. Good listeners. Good listeners. Oke. Iya. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Oke. Agak mager kah orangnya? Kalau udah di comfort zone, iya. Untuk berubah sesuatu yang baru memang butuh motivasi dari orang sih. Oke. Desi secara karakter kalau sesuai dengan teorinya tanah positif itu rata-rata orangnya keras ya. Tanah positif itu cenderung agak sulit untuk dengerin kata orang. Jadi giliran ada masalah dia maunya ya udah pakai caranya sendiri. Orang lain mau bantu kadang nggak mau didengerin. Terkadang ya. Ini kalau memang Desi nggak seperti itu ya sudah lebih bagus malah. Ya. Orang-orang terlalu banyak tanah rata-rata cenderung agak mager orangnya memang. Ya, terus secara chartnya Desi juga tipikalnya agak sulit untuk menyampaikan pesan ataupun ide. Betul, ya. Benar ya? Betul. Ya. Terus bentar ya. Orangnya juga boros. Mohon maaf. Pelit kayaknya. Kenapa? Cenderung pelit malah. Cenderung pelit. Soal Okay. uang ya. Uang. Iya. Ya. Oke. Terus rata-rata orang-orang yang elemen dirinya tanah positif dan banyak tanah di chartnya cenderung gampang gemuk. Saya nggak tahu untuk Desi ya. Bilang saya nggak tahu. Kurusan malah. Ya, tapi rata-rata secara teorinya orang-orang yang tanahnya terlalu banyak di chartnya cenderung gampang gemuk. Ya. Emang saya jaga sih kalau soal berat badan gitu. Kalau
Kalau nggak jaga memang gampang naik sih. Nah, kan. Ya. Ya, mesti jaga memang. Ini kan apa namanya ya? Keturunan ya. Ada mama, papa gemuk. Yung ini nggak ada logam berarti banyak logam ya Yung? Kayak begitu berlakunya. Kalau aku bacanya kok dia logam buat dia kan lambang ide kreativitas kok. Ya, lambang ide kreativitas. Iya, bisa dibilang logamnya juga banyak karena nggak ada logam kan. Logam nggak ada artinya logam banyak, tapi dia kena kungwang kok, lihat di bawahnya. Oh, oke. Artinya yang tadi aku bilang orang-orang kayak gini dia idenya banyak, di otaknya banyak idenya, tapi susah untuk ngejelasin ke orang. Suka bingung dia mau ngejelasinnya dari mana. Gitu. Terus Daisy juga orangnya suka jalan, suka traveling ya? Enggak, sukanya mager kan tadi di rumah. Kalau kerja senangnya di Office. maksudnya senangnya yang di belakang layar. Iya, di office. Nggak, Oke. bukan yang orang lapangan kemana marketing gitu. Bukan. Berarti ininya nggak jalan nih kok. Hampir salah ya. Karena gini, Desi itu lahirnya di bulan ular sama di hari macan. Rata-rata orang yang punya macan dan ular di catnya, dia seneng jalan. Tapi karena kamu kebanyakan tanah ketutup jadinya ibaratnya. Saya lebih suka di rumah. Lebih suka Ini di juga rumah. kerja dari rumah. Oke. Desi bisa lihat sesuatu juga atau ngerasain sesuatu juga? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya, mungkin agak denial juga kali ya. Karena orang terlalu banyak, elemen dirinya terlalu banyak, OAB, dia rata-rata ini juga bisa feeling something paling nggak, atau see something. Oke. Kalau saya feelingnya cuma ini aja sih. Misalkan ada saudara udah dengar berita saudara begini, terus suka kadang-kadang saya keceplosan ngomong, bentar lagi meninggal gitu. Nah, Itu ya sih. Ya itu. Tanpa sadar gitu saya bicaranya. Cuma itu aja sih kalau yang kayak misalkan kayak saya mau dapat musibah atau kecelakaan nggak bisa tahu. Oh iya, kalau diri sendiri kadang lebih repot, lebih susah. Iya. Terus Desi juga tipikalnya sama kayak Bu Emelda tadi, kalau ngerjain sesuatu in the last minute. Suka menunda. Suka nunda. Suka nunggu, dulu deh, belakangan deh. Gitu. Iya, belum bisa, kadang nggak bisa prioritas yang mana dulu sih. Dan satu sisi tipikalnya Desi, tipikal orang yang setia sama pasangan. Oh yes, that's right. Bucin saya. Iya. Kurang lebih gitu sih Desi dari chatnya. Iya, maaf. Kalau dengan sio itu ada hubungannya sih Pace dengan sio yang saya sio kambing ya. Oh, itu mesti dibaca the whole package-nya. Mesti dibaca satu keseluruhan, nggak bisa cuma lihat dari satu sio doang. Kalau dalam hidup lebih pengaruh sio atau Pace ya? Kalau saya sih karena sudah belajar Pace, saya lihat the whole package-nya sih. Jadi saya lebih jadi kalau teman-teman perhatikan di luaran sana, apalagi di awal tahun ya, itu kan biasanya ada tuh peruntungan tahun 2023 bagi sio tikus misalnya, atau peruntungan tahun 2023 bagi sio macan. Itu kan mereka lihat hanya dari tahun kelahiran, tapi mereka tidak lihat dari total keseluruhan. Gitu. Jadi kita mesti lihat dari semuanya. Iya. Pace itu lebih detail, lebih jelas sebenarnya. Nah, kalau sio misalkan tahun ini Ciong dengan Pace itu gimana? Kalau yang Ciong di tahun itu? Yang Ciong itu makanya Ciong itu biasanya rata-rata yang tadi saya bilang mereka hanya lihat di tahunnya doang. Padahal kan
tadi saya jelasin ada 4 pilar kan, ada tahun, bulan, hari, dan jam. Masing-masing itu punya sionya juga. Jadi kalau mau dibaca, di sini sebenarnya lahir di tahun kambing tanah, lahir di bulan ular tanah, lahir di hari macan tanah, dan lahir di jam anjing air. Kalau mau dibaca lengkap. Gitu. Nah, kalau soal ciong atau soal kelas tahunan, ya sebenarnya di sini punya kenanya itu di bulan sama di hari. Itu periode Februari, Maret, April. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kenanya. Karena Desi itu ada macan dan ular di bulan dan di hari. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau Desi berminat nanti di Januari itu nanti ada penjelasannya dari guru saya lebih jelas sih. Biasanya Ko Abe juga ikut kok. Ya. Iya. Gitu. Bulan Ada apa, yang namanya Bulan apa, Pak? bulan Januari nanti. Oh, Kemungkinan 2023 ya. 2023, betul. Nanti coba tanya-tanya aja sama Ko Abe. Ko Abe Oh, tahu iya. kok itu. Yung, nomor lu Oi. boleh di-share kah? Boleh. Oh, Boleh. Oke, siap. Kelas pengenalan pace lu kapan mulai lagi? Tanggal 11 September. Oh, 11 September. Ya. Jadi ada kelas pengenalan juga. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan, nanti bisa nanti saya share kalau kelas pengenalan itu ke Pak John ya? Ke Kojon, ya. Ya, oke. Kojon. Seperti itu. Bentar ya, saya ada flyernya kalau boleh izin ditampilin ya. Oh, boleh. Boleh banget. Oke, teman-teman sedikit informasi aja. Saya kebetulan juga mengajar soal ilmu pace ini. Jadi nama kelasnya itu pengenalan pace basic secara online. Teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di flyer. Intinya adalah dari kelas ini saya mengenalkan apa itu pace, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengetahui apa itu yang namanya batang langit, apa itu yang cabang bumi, bagaimana cara membaca natal chart. Cara membaca ya, beda sama cara menganalisa. Menganalisa nanti beda lagi. Ya, jadi poinnya di kelasnya saya itu hanyalah mengenalkan pace secara general dulu. Untuk kelas lebih detail itu nanti ada di November tanggal 5 dan 6. Itu namanya kelas pace basic online. Itu sama guru saya Pak Juliawan, gurunya Ko Abe juga. Itu nanti akan diadakan di Hotel Hilton Garden Inn. Itu offline ya, untuk yang pace basic sama Pak Juliawan. Itu harganya kurang lebih 3.980.000 sudah dapat buku full color yang ada namanya teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau ikut kelasnya saya dan kelasnya Pak Juliawan, silakan daftarkan diri Anda ke nomor yang ada di flyer. Syarat untuk ikut kelasnya Pak Juliawan itu adalah teman-teman sudah harus pernah belajar ke siapapun, baik itu ke saya ataupun guru lain. Kalau teman-teman sudah belajar misalnya ke guru lain, silakan kalau ingin ikutan. Syaratnya hanya itu. Kenapa? Supaya teman-teman nggak bingung nanti, karena materinya banyak banget. Tanya aja Ko Abe kalau nggak percaya. Itu materinya banyak banget dan padat banget. Jadi supaya teman-teman nggak kagok nanti ikut kelasnya beliau. Kurang lebih gitu ya. Kita lanjut aja. Maaf, satu lagi nih Pak, mau nanya. Saya Iya. kan orangnya mudah dimanfaatin. Maksudnya saya mudah kasihan sama orang, mudah iba sama orang gitu. Misalkan ada nih teman kemarin grup jualan. Saya lihat HP-nya udah retak-retak, screen-nya gitu. Terus saya jadi mudah iba ya. Oh kasihan amat ini orang. Terus saya pinjemin HP gitu. Ternyata ini orang anggapnya tuh HP-nya milik dia gitu. Karena kan nggak HP lama ya. Jadi dia bilang aku servis, katanya biayanya sekian. Terus jadi dia bilang ini HP punya saya.
Jadi waktu ketika saya ambil lagi, saya pikir dia mau beli ya, sampai maksudnya ada dana untuk beli HP entah bekas entah baru. Jadi saya mau tarik lagi kan. Ternyata dia sampai saya tuh susah banget ngambil HP-nya tuh, sampai ke rumahnya, ketemu papanya, dia sama sekali nggak mau temuin saya, entah takut entah apa. Kayak gitu tuh Pak, gimana ya caranya? Saya udah sering kali tuh mudah kasihan, mudah iba sama orang, terus dimanfaatin sih. Termasuk uang ya. Jadi gini, tipikalnya Desi itu memang temennya banyak. Secara chat itu temennya banyak, baik itu lawan jenis ataupun yang sesama gender ya. Tapi Iya betul. bisa dibilang temennya itu banyak yang nggak support, baik ke Desi. Ya, tapi intinya gini, Desi itu harus bisa ngurangin yang namanya rasa kasihan. Bantu orang boleh, nggak masalah. Tapi Desi harus lihat-lihat orang. Desi itu harusnya bisa tahu mana orang yang bisa kamu bantu, mana yang enggak. Bukan berarti saya ngajarin Desi untuk tidak bantu orang, ya enggak ya. Tapi sebisa mungkin Desi itu harus tahu mana yang bisa dibantu, mana yang enggak. Gitu. Jadi harus belajar untuk menolak, harus belajar untuk tegas. Kalaupun memang Desi mau minjemin ke orang, ya udah belajar ikhlas untuk hilang, ibaratnya. Iya, kayak kemarin melas-melas minta isiin GoPay, akhirnya saya isiin GoPay 250.000, terus orangnya kabur gitu, maksudnya udah malah blok kontak saya, kayak gitu sih. Ya udah, itu udah pengalaman aja. Maksudnya kalau saya sih dari chartnya memang bukannya menjelekkan teman kamu, enggak ya, tapi secara chat bicaranya seperti itu. Teman kamu banyak memang, tapi banyaknya nggak support baik ke kamu. Jadi kamu harus bisa tahu mana yang bisa kamu jadikan teman, mana yang enggak. Selektif pergaulan. Yes. Oke. Gitu. Oke. Jelas kira-kira Desi? Makasih. Oke, makasih. Next-nya siapa, Koabe? Aku ngikutin Koabe aja nih. Aku jawab pertanyaan dulu dari Bu Joyce. Bu Joyce ya. Bu Joyce-nya masih ada? Bu Joyce masih ada, Bu Joyce? Oh, udah hilang. Ya udah nggak jadi dijawab. Next-nya siapa ya, Koabe? Koabe kemana lagi? Kok mau nanya? Nah, Ah. kalau banyak unsur kayunya, orangnya mager. Katanya tapi spiritualitasnya juga tinggi kan ya? Kayu apa tanah, Bu? Tanah. Iya, tanah. Tanah, iya. Orang-orang yang banyak kayu, banyak tanah ataupun banyak logam, rata-rata orangnya spiritualnya tinggi. Cukup tinggi. Katanya cocok jadi biku, biksuni gitu ya? Kalau enggak nanti... Tergantung. Ada, kita lihat dari tabel yang lainnya. Oke. Iya. Next-nya Bu Yesi ya? Iya, katanya kok Abe tadi. Aku udah tulis kan tadi itu? Ya, bentar ya, Bu. Oke. Yesi. (24 Juli 1980). Yang banyak tanah, dia nanya dirinya sendiri ya. Iya lah, memang tanahnya banyak, ada 5 kan. Mana dibilang katanya bakat sakit kanker lah, ya kan? Kalau tanahnya banyak. Bu Yesi udah pernah belajar ya, Bu? Kemarin habis lulus, tapi saya masih bodoh aja. Belajar sama siapa, Bu? Sama Coach Teddy. Oh, Teddy Jan ya. Akhirnya saya tidak mengerti. Kalau adik saya lebih pintar, dia ngerti. Dia bisa baca karakter saya gimana, saya sendiri nggak ngerti.
Oke. Apa yang didapat dari kelasnya ini Pak Teddy, Bu? Bu Yesi? Oh ya, aku dapat Sorry, kepencet lagi. Silakan unmute lagi. di mute ya. Yang aku dapetin, cuma tahu bahwa aku karakter kayunya banyak. Tapi Tanah, Bu. Tanah, Bu. iya tanah ya, salah ya. Tanah. Aku selalu kebalik tanah sama kayu. Tanahnya banyak, tapi semua unsur ada kayu, air, semuanya ada kan. Terus apanya tuh yang plus lebih banyak daripada negatif? Itu katanya jadi lebih bagus kan. Kalau apanya itu ya yang plus sama negatif itu? Salah, Bu. Ibu elemen positif negatifnya seimbang. Nggak ada yang lebih banyak. Jadi secara elemen diri, Bu betul elemen dirinya tanah positif. Orangnya agak mageran. Ya. Terus orangnya juga agak perfeksionis. Bener nggak? Tergantung situasi sih. Ya, apalagi soal pasangan. Jangan gitu kok. Aku nih, aku kena sindir ntar. Bener nggak? Semangat, Ce, semangat. Ya nggak perfeksionis gimana? Saya nggak cari yang cakep, nggak cari yang kaya juga. Wah, Ya kan? tapi kriterianya banyak A, B, C, D, E, F, G Oh iya, cari yang sampai pintar 10. dong, ya kan? Ya, tapi giliran satunya nggak masuk udah lewat. Enggak juga. Nggak juga. Ketawa Biasanya kalau ngomong sambil ketawa biasanya kebalikannya jawabannya. Ini loh, yang aku bilang plus sama negatifnya itu yang apa? Hardocuang tuh ya. Kan punyaku plus 605, bawahnya minus 300. Oh, Katanya bagus enggak. kan? Positifnya lebih banyak. Siapa bilang? Ya Coach Han lah, Coach Teddy lah yang bilang, ya kan? Enggak lah. Nggak ada istilahnya plusnya lebih banyak itu lebih bagus, nggak ada, Bu. Oke. Tergantung chartnya sebenarnya. Ibu tipikalnya juga agak boros. Kalau lagi boros iya, kalau lagi nggak boros lumayan kencang. Terus kalau ngerjain sesuatu juga in the last minute. Iya. Ya. Banyak kayaknya karakter yang seperti itu deh. Bicara sama Bu Yesi juga harus by data. Oh iya. Jadi kalau ngomong, iya. Tuh. Tipikal logical banget, logic thinking banget ibaratnya. Kalau ngomong sama Bu Desi cuma by experience, ya ntar dulu deh belakangan. Biasanya digituin tuh. Aku Yesi, Pak. Tadi Desi. Beda orang. Sorry. Yesi. Ya Yesi, saya sebutnya Yesi tadi. Namanya mirip soalnya ya. Terus apa lagi ya? Oh, orangnya ini ya, Bu Yesi orangnya seneng untuk, ya kalau orang bahasa sekarang, seneng untuk cari informasi atau gampang kepo. Ya, ngomongnya enaknya apa ya? Gampang kepo lah ya. Kepo kan negatif ya. Saya memang suka belajar kan. Jadi kalau misalnya lagi tertarik apa, saya browsing mengenai hal itu. Atau misalnya saya pengen tahu orang siapa, saya lihat dari IG-nya, apa IG story-nya gitu. Iya, sampai dicari detail banget pokoknya. Iya. Ya. Terus Bu Yesi tes lidahnya agak kuat ya. Apanya? Tes lidah. Maksudnya? Jadi kalau cari tempat makan yang enak, carinya ke Bu Yesi. Rekomendasinya. Tapi saya cincai kok soal makanan. Nggak enak pun saya makan, kecuali sampai bikin muntah. Nggak, gini. Ya maksudnya saya, Ibu Yesi bahkan bisa sampai tahu, oh ini kayaknya kurang garam nih, sedikit. Ini kayaknya kurang apa, ini kayaknya masih amis sedikit. Kalau saya pribadi nggak bisa kayak gitu. Ya, lumayan sih. Oh, iya. Tapi nggak terlalu gimana. Nggak berbakat jadi koki kok. Ya enggak. Minimal tahu ini aja. Minimal detail aja kalau soal rasa. Terus tipikal orangnya agak straight sama aturan juga ya? Oh, sangat.
Iya, saya pemegang teguh aturan. Jadi susah kalau ngomong sama saya. Kurang lebih gitu sih, Bu. Oke. Kalau dari Tapi ini saya. nggak ada api, nggak ada kayu, berarti banyak api dan kayu. Kayak begitu juga. Iya. Dua ya. Dia Bu Yes ini tipikal orang nggak mikirin pasangan sebenarnya. Orang tua saya yang stres. Iya bener kan tapi. Sekarang saya udah nggak mikirin, udah lewat zaman-zamannya mikirin. Pas umur 20 sampai 30-an. Udah bodo amat. Iya. Kalau sekarang ya, udah berapa tahun begitu. Tipikalnya bodo amat sama pasangan. Gitu. Kalau dari pacar tuh bisa ketahuan ya, ada nasib menikah atau enggak ya? Ada. Ini kalau ini saya masih ada nasib menikah kan ya? Ada lah, tinggal ibunya aja. Masalahnya Bu Yesi ini juga orangnya agak cuek sama pasangan. Jadi kalaupun nanti dapat pasangan, itu mau dicariin bagus, nggak dicariin juga nggak apa-apa. Bu Yesi ini pergi nih, atau suaminya pergi deh. Dia mau ngabarin ke Bu Yesi, ya udah puji Tuhan, nggak ngabarin juga nggak apa-apa juga, gue tinggal tidur aja pokoknya. Ya kan? Nggak tahu sih, karena kan belum punya suami ya. Bintang jodohnya 2022 ada ya? Ada, tahun ini ada. Tahun kemarin juga ada, tahun depan juga ada. Tinggal Bu Yesinya aja mau apa enggak. Oke. Iya. Berarti bintang jodoh dia yang di kayu kan ya? Kalau nggak salah. Di kayu, betul. Iya, waktu itu dibilang sih 2025 ya. Jangan telat ya, itu terakhir loh nikah. Kalau enggak, ketemu lagi tahun Siapa yang ngomong, Bu? Coach Teddy. Alah. Ini ibu sampai umur sampai umur 56 itu potensinya juga masih ada, Bu. Oke. Iya. Bahaya tuh kalau yang ngomong langsung 2023. Jadi sebetulnya ya kalau yang lebih ini ahli memang Yung seperti itu. Jadi bukan yang lain yang tadi itu ya kayak gitu. Jadi lebih dengerin ke Yung sih gitu. Oke, ya. Oke, thank you. Biar yang nanti lebih ahli lagi, yang lebih ahli banget ya guru kita bersama Pak Juliawan seperti itu. Tapi memang kalau Yung itu memang yang ditunjuk Pak Juliawan. Yang tarif pacenya sekali baca juta itu ya? Bukan? Kenapa? Yang tarif baca pacenya keseluruhan 6 juta itu bukan? Pak Juliawan nggak nerima klien ya? Gini Bu, saya kasih tahu sedikit ya Bu. Gini Bu, saya kasih tahu sedikit aja. Kalau untuk Pak Juliawan itu tidak menerima konsultasi. Satu. Saya terima konsultasi tapi saya tidak pasang tarif. Jadi kalau Ibu mau konsultasi ke saya silakan. Ya, kalau Ibu tanya berapa harganya, saya tidak akan pasang, saya nggak akan sebutin harga. Ibu mau kasih ya puji Tuhan, itu saya anggap bonus. Nggak kasih pun saya nggak masalah. Jadi silakan kalau Ibu mau konsultasi ke saya, mau tanya soal, mohon maaf, kalau misalnya sudah menikah mau nanya suami, mau nanya anak, mau nanya adik, mau nanya orang tua, silakan nggak masalah. Dan saya tidak mematok berapa jam. Jadi, tapi katanya ada pertukaran energi kan, jadi harus kasih angpau kan, karena membocorkan rahasia. Gini Bu. Kalau saya bahasanya tidak mau yang namanya pertukaran energi. Ya, intinya gini, saya baca itu sesuai dengan apa yang bisa saya baca. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya baca, saya pasti akan jujur ke Ibu. Bu, saya nggak bisa saya baca. Atau Bu, ini memang nggak ada pakemnya, saya nggak tahu. Saya pasti akan terus terang, karena Koabe tahu saya lah. Ya, saya tipikal orang yang sudah diwanti-wanti juga sama guru saya. Kalau memang tidak ada pakemnya, jangan dipaksa untuk dibaca. Atau kayak tadi misalnya, jangan straight to the point, bilang, oh tahun 2025 terakhir. Kalau enggak, abis itu Ibu nggak bisa nikah lagi. Ibu kan kalau ibaratnya suges banget orangnya kan itu akan ketanam semua, Bu. Ibu akan mikir, oh kalau 2025 saya nggak nikah, saya nggak bakal bisa nikah. Kan itu udah bahaya banget buat orang, Bu. Gitu loh. Saya bukan tipikal orang yang kayak gitu, mohon maaf ya saya bilang. Iya. Yung, kalau di pilar tahun nggak ada bintang jodoh, di bulan ada bintang jodoh, nah di bulan itu lumayan ada prospek kayak gitu. Misalnya di bulan kan pasti ada bintang jodohnya kan. Kayak itu gimana? Tetap pilar tahun yang lebih kuat ya? Tergantung kok. Tergantung komposisinya. Gue mesti lihat dulu kok. Gak bisa yang kayak tadi. Nggak bisa berandai-andai, jujur aja.
Iya, bukan soal bintang jodoh aja ya, ada aspek yang lain yang Iya, mesti dilihat. Kita mesti lihat kualitas bintang jodohnya juga. Kualitas bintang jodohnya dia kualitasnya bagus atau lemah atau gimana. Kalau lemah dia tipikalnya akan sama kayak Bu Yesi yang bodoh, yang cuek aja. Dapatnya bagus, nggak dapat juga nggak apa-apa ibaratnya. Ada yang kayak gitu. Siap-siap. Gitu. Yap. Oke, thank you Bu Yesi. Ya, semoga bermanfaat ya Bu. Iya. Jadi kalau yang grupnya Pak Juliawan itu recommended sekali, jadi dia nggak komersil sama sekali. Yung Yung juga recommended sekali, dalam arti kata untuk ngebimbing teman-teman. Kalau misalnya ini, silakan ke Yung Yung, kayak begitu. Oh, aku jawab pertanyaan dulu kali ya kok. Kenapa? Ya. Jawab pertanyaan dulu dari Bu Ivon ya. Mau tanya berapa akurat dan bagaimana adjust kalau kurang bagus masa depan yang baik kalau punya impian versus pace bisa tetap mencapainya. Oke. Thank you Bu Ivon. Pertanyaannya cukup baik saya bilang. Jadi gini, untuk pace itu tidak bisa berubah ya. Natal chart itu tidak bisa berubah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan data kelahiran. Logikanya kita nggak mungkin balik ke perut ibu kita terus minta brojol lagi. Satu logikanya. Jadi tanggal kelahiran itu tidak mungkin berubah, jadi natal chart itu tidak mungkin berubah. Kalau seandainya natal chart kita berbicaranya itu kurang baik perjalanan hidupnya kita, salah satu caranya adalah kita bisa memperbaiki dari sisi feng shui rumah. Ya. Perbaikan dari sisi feng shui rumah itu kita bisa perbaiki atau dengan cara yang paling gampang adalah berbuatlah amal baik. Saya banyak sekali ketemu orang-orang yang secara natal chart-nya kurang baik. Saya bilang kurang baik. Tapi karena dia sudah banyak membantu orang, sudah banyak kayak Pak Abe lah, sudah banyak bantu orang. Kadang natal chart itu sudah nggak bisa dibaca, saya bilang. Jadi ya udah kalau orang yang sudah terlalu banyak berbuat amal baik di hidupnya, dia akan banyak dapat berkat dari yang di atas. Jadi nggak usah terlalu mikirin banget. Kalau saya ngelihatnya patch ini cuma sebagai guidance, bukan sebagai takdir. Ya, hanya sebagai guidance. Oh, kita tahu nih, tahun depan kita bakal kejadian apa. Kita sudah antisipasi duluan. Tapi jangan langsung mindset, oh, tahun depan kita pasti jelek. Kalau tahun depan sudah pasti jelek, kita nggak ada perubahan, ya udah, jebol juga, saya bilang. Gitu loh. Tapi ya, kalau kalau kayak begitu naik turunnya sebetulnya sama, tapi kalau misalnya kita banyak amal ibadah, naik turunnya berarti di level selanjutnya. Tadinya mungkin 1 sampai 5 naik turunnya. Kalau kita berbuat amal baik, mungkin naik turunnya jadi 5 sampai 10 kayak gitu ya. Satu sisi gini kok. Aku pernah dapat sharingan dari Randy. Aku fair-fairan aja aku buka. Randy itu waktu itu pernah bacain satu pemilik restoran di daerah Kuningan. Jadi pas dibaca natal chart-nya, aku lihat natal chart-nya, itu bakal ada musibah memang. Di tahun sebelumnya. Iya. Di tahun sebelumnya ya. Anggaplah 2022, dibacanya 2022. Kebacanya itu 2021 akan ada musibah. Entah itu tokonya tutup atau apapun itu. Pas ditanya, ada kejadian apa, Pak, tahun lalu? Nggak ada tuh, aman. Rugi nggak? Atau bangkrut nggak? Atau sempat apa? Nggak ada tuh. Malah tambah maju, dia bilang. Oh gitu. Pas ditanya, iya, benar-benar. Oh enggak. Oh iya berarti. Pas ditanya, ya. Iya, pas ditanya sama dia, Bapak ngelakuin apa? Oh saya udah dari 3 tahun yang lalu, Ren, dia bilang. 3 tahun apa 4 tahun yang lalu dia bilang. Saya itu bagi-bagi nasi kotak, 1000 nasi kotak per hari. Bayangin aja kok. Non-stop. Lu bayangin non-stop. Dan dia nggak mikir apapun. Itu yang aku bilang, kita bantu orang itu jangan hitung-hitungan. Karena kalkulator kita sama kalkulator Tuhan beda. Itu yang selalu aku ngomong ke teman-teman ataupun ke orang yang konsultasi ke aku. Aku bilang, bantu orang itu nggak usah hitung-hitungan sama yang di atas. Oh, gue udah bantu orang nih Tuhan. Gue minta berkatnya dong. Oh, Tuhan tinggal ngomong. Lu bantu baru sekali. Lu nggak lihat yang dulunya, lu ngapain? Kan kita nggak tahu. Bener nggak? Kalkulatornya kita 1+1 udah pasti 2, tapi kalkulatornya Tuhan 1+1 belum tentu 2, bisa jadi masih minus. Gitu loh. Bisa jadi masih minus.
Kurang lebih gitu sih kok. Semoga membantu menjawab. Ya, siap. Ya. Nanti ada lagi boleh kan ya topik Boleh. yang lain ya? Oke, Boleh, siap, boleh. siap. Mungkin 2 minggu Boleh, lagi kayak begitu. Oke, mungkin saat ini yang tentang pembacaan karakter kita cukup sekian. Nanti 2 minggu lagi mungkin kita lihat mungkin jodoh atau anak kayak gitu jodoh ini juga kan. Oke, thank you Yung Yung atas waktunya. Terima kasih Thank you. teman-teman semua.